Salam Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal akan hadapi jadwal padat setelah jeda internasional. Premier League akan terhenti 2 pekan selama jeda internasional. 2 pekan ini sangat penting bagi Arteta untuk mempersiapkan timnya. Sebab begitu Liga dilanjutkan kembali, Arsenal bakal menghadapi jadwal padat dengan laga-laga sulit. Kami harus berkembang baik secara individual maupun secara kolektif dan bersiap dengan baik. Sebab roller coaster dengan banyak pertandingan akan segera dimulai, ujar Arteta di situs resmi klub. Pertandingan kontra Brighton kemarin memang berjalan alot bagi The Gunners. Sebab itu, pertandingan tersebut terasa seperti ujian ketahanan untuk Arsenal yang kesulitan menemukan ritme permainan. Arsenal serius ingin datangkan Raheem Sterling. Raheem Sterling mulai kehilangan tempatnya di skuad City. Ia lebih banyak duduk di bangku cadangan sehingga ia dilaporkan mulai jengah dengan situasi tersebut. Daily Star melaporkan jika Arsenal tengah mengamati situasi Sterling. Mereka berencana untuk memboyong sang winger ke London Utara. Arsenal saat ini kekurangan stok winger berkualitas di tim mereka, sehingga mereka menginginkan winger top agar lini serang mereka semakin hidup. Itulah mengapa Sterling menjadi opsi yang menarik bagi Arsenal. Arsenal dilaporkan mulai menjalin komunikasi dengan agen sang pemain. Mereka mengutarakan ketertarikannya untuk mengamankan sang winger. Proses negosiasi dilaporkan sedang berjalan dan sejauh ini kesepakatan soal nominal gaji yang menjadi kendala. Ian Wright komentari permainan buruk Arsenal. Aubameyang gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran di Amex Stadium dan ia digantikan oleh Lacazette pada menit ke-72. Sementara Thomas Partey mendapat kartu kuning tepat di akhir pertandingan di mana Opta mengklaim dia hanya memenangkan 2 dari 12 duel di pertandingan tersebut. Saya pikir Aubameyang hari ini sayangnya bermain buruk. Partey bermain buruk. Saya pikir Martin tidak bermain dengan baik. Kami tahu apa yang akan dilakukan Brighton. Kami perlu menjaga bola dan melancarkan serangan balik. Kami tidak bisa melakukannya hari ini, kata Ian Wright kepada BBC. Opta juga mengungkapkan jika Lacazette menyelesaikan 6 operan setelah masuk dan Wright mengisyaratkan bahwa striker asal Prancis itu seharusnya bermain sejak menit awal karena kemampuannya dalam menghubungkan permainan. Bukayo Saka alami cedera di laga kontra Brighton. Bukayo Saka mengalami benturan dengan pemain Brighton di penghujung laga dan ia tampak tidak nyaman dengan situasi setelah itu. Sehingga Mikel Arteta memutuskan untuk menariknya dari lapangan dengan Maitland-Niles masuk menggantikannya. Usai pertandingan, Arteta berusaha menjelaskan untuk menghilangkan kekhawatiran terkait kebugaran Saka. Ia seharusnya baik-baik saja. Ia mengalami cedera, tapi dia seharusnya baik-baik saja, ujar Arteta usai pertandingan. Maitland-Niles hanya memiliki sedikit waktu untuk mengubah jalannya pertandingan karena ia hanya tampil beberapa menit di lapangan. Dengan cedera itu, Arsenal berharap ada kabar baik tentang kondisi Saka meski timnas Inggris memanggilnya jelang jeda internasional beberapa saat ke depan. Ramsdale bangga dipanggil timnas Inggris. Meski sempat diragukan, Aaron Ramsdale kini berhasil membuktikan diri dan ia senang ketika dipanggil oleh Gareth Southgate. Bicara kepada Sky Sports, sang kiper mengaku mengharapkan untuk dipanggil dan tak tahu kapan waktunya. Akan tetapi, ketika dipanggil sekarang ini, ia pun sangat bahagia. Menurutnya, momen ini membanggakan untuk karir sepak bolanya. Aaron Ramsdale juga menjelaskan jika ia terus berjuang bersama Arsenal agar bisa bermain untuk timnas dan Gareth Southgate ternyata memang serius memantaunya. Kini, ia sudah berhasil mendapatkannya dan mencoba untuk menikmatinya. Kemudian ingin berkonsentrasi penuh bersama Three Lions di laga internasional bulan ini. Sementara itu, timnas Inggris akan menghadapi Andorra dan Hungaria di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup I. Sejauh ini, Three Lions juga masih memimpin klasemen dengan mengemas 16 poin.
Arsenal diminta datangkan Donny van de Beek dari Manchester United. Arsenal dinilai masih kekurangan dalam hal opsi lini tengah. Mereka juga tengah mempersiapkan pemain baru di mana Granit Xhaka saat ini juga mengalami cedera lutut parah. Arteta saat ini hanya memiliki opsi Sami Lokonga, Thomas Partey, Maitland-Niles, dan Mohamed Elneny. Arsenal sempat dikaitkan dengan Bruno Guimaraes dan Bissouma. Namun, beberapa fans Arsenal meminta klub agar mengontrak Donny van de Beek dari Manchester United. Van de Beek yang saat ini bernilai 27 juta pound sterling telah berjuang mendapatkan waktu bermainnya. Namun, kesempatan itu sangat sulit ia raih. Calcio Mercato melaporkan bahwa pemain asal Belanda itu sedang mencari klub baru pada Januari 2022 nanti, di mana Juventus dan Inter Milan dilaporkan juga tertarik mendapatkan jasanya. Dinos Mavropanos akan jadi pemain permanen Stuttgart. Esper Mislintat mengklaim bahwa masa depan Dinos Mavropanos di Stuttgart sudah cukup jelas. Apalagi ada klausul kewajiban membeli dari Arsenal dalam masa pinjaman keduanya kali ini. Mislintat juga mengisyaratkan bahwa Dinos akan menjadi pemain permanen mereka pada akhir musim ini. Kami memiliki kewajiban untuk membelinya seharga 3 juta euro jika kami ingin tetap di Bundesliga, ujar Mislintat kepada Sky Jerman. Bahkan jika kami terdegradasi, kami memiliki opsi untuk mempertahankannya di klub. Jadi dalam kedua kasus kami memiliki kesempatan untuk membawanya, tambah Mislintat. Dino sendiri sukses bersama Stuttgart dalam masa pinjaman keduanya. Dia bahkan mencetak 3 gol dalam beberapa pekan terakhir. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!